Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rici Tauhuring dari kelas 3 BTNK dengan NIM 221344058. Sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum modul 3 yaitu Move to Front di bagian pendahuluan. Di sini ada langkah-langkah percobaan. Yang pertama, program harus bisa melakukan scan satu persatu terhadap tiap huruf pada data stream secara berurutan dari awal. Contohnya pada data stream DCD, EAABEB, program harus bisa mulai mengambil data pertama yaitu data D yang pertama ini. Baru dilanjut ke C, baru lanjut ke D lagi, lalu ke E, A, dan begitu seterusnya. Lalu jika sudah bisa membaca huruf D yang pertama tadi, huruf tersebut akan dilakukan perbandingan, mencari kesamaan dengan simbol di dictionary. Contoh saat data stream membaca huruf D tadi, huruf tersebut dibandingkan dengan dictionary. Dictionary-nya di sini ada A, B, C, D, dan E. Dengan indeksnya, indeks arahnya 0, 1, 2, 3. Seperti itu. 0, 1, 2, 3. Lalu setelah itu, huruf D akan dibandingkan dengan A, kemudian B, kemudian C, dan kemudian D. Saat bertemu huruf yang sama, maka outputnya akan dicetak yaitu indeks D pada dictionary, yaitu indeks 3 seperti itu. Lalu di sini ada lanjutkan pembacaan data stream ke indeks berikutnya. Setelah selesai membaca huruf D, dilanjutkan ke huruf kedua yaitu C. Lakukan step yang sama seperti tadi. Lalu akan menghasilkan output 2. Dan outputnya akan berlanjut terus seperti itu hingga data streamnya selesai semua untuk dilakukan perbandingan dan outputnya akan keluar berupa hasil dari perbandingan dictionary tersebut. Di sini ada instruksinya seperti ini. Program Move to Front buatlah untuk mendeteksi angka urutan pada data input terhadap library yang kita sudah buat. Simbolnya di sini adalah A, B, C, D, dan E. Dengan data stream, input yang digunakan adalah D, C, D, E, A, B, E, dan B. Di sini output yang diinginkan adalah 3, 2, 3, 4, 0, 0, 1, 4, 1. Mengapa seperti itu? Karena seperti contoh yang di atas tadi, D ini memiliki saat melakukan perbandingan terhadap dictionary-nya, D ini berada di array urutan ke 3 seperti itu. 0, 1, 2, 3. Berarti outputnya akan menjadi 3. Lalu untuk C, karena C ini dictionary-nya memiliki nilai array berupa 2, maka akan melanjutkan untuk memprint 2. Lalu setelah itu kembali lagi ke D, lalu akan diprint lagi 3, berarti setelah itu E, karena E ini ada di urutan array ke-4, 0, 1, 2, 3, dan 4, maka akan diprint out angka 4 seperti itu. Lalu untuk A, karena A berada di dictionary urutan array 0, maka akan diprint A, dan begitu seterusnya. Di sini untuk programnya, pertama inisialisasi data stream dan juga simbol. Data stream diisi dengan string D, C, D, E, A, B, E, dan B. Lalu simbolnya di sini A, B, C, D, E untuk dibandingkan antara data stream dan simbol. Lalu masuk ke for loop pertama. Di sini ada for x in range panjang dari data stream. Jadi for loop ini akan berjalan sepanjang dari data stream, panjang nilai data stream. Di sini akan masuk lagi ke for loop selanjutnya. Di sini berarti ada nested for loop ya. Lalu di for loop yang kedua ini adalah for y in range panjang dari simbol. Jadi kalau yang pertama ini sepanjang data stream, dan kalau for loop yang kedua ini adalah sepanjang data dari simbol seperti itu. Lalu setelah for loop
setelah for loop ini berhasil dijalankan, masuk ke sini ada if jika data stream X sama dengan simbol Y. Di sini melakukan perbandingan ya. Membandingkan antara data stream dengan simbol. Jika data stream X ini nanti akan diincrement gitu. Jika data stream X sama dengan simbol Y, maka akan melakukan printing Y seperti itu. Jika sama, cetak indeks posisi dari simbol tersebut dalam SIM. Lalu setelah itu ada break, keluar dari loop dalam SIM setelah kecocokan ditemukan. Seperti itu. Jadi kurang lebih kode ini adalah kode yang menggunakan algoritma move to front yang akan mencari posisi setiap karakter dalam data stream relatif terhadap simbol-simbol yang ada dalam variable SIM. Sebenarnya untuk yang move to front pendahuluan ini belum ada move to front secara aslinya ya. Kalau move to front yang aslinya itu jika data sudah dilakukan perbandingan, maka data D ini, simbol pada D ini akan menuju paling kiri seperti itu. Jadi D, A, B, C, dan E untuk simbolnya. Jadi simbol akan terus terupdate setiap kali data stream berhasil dilakukan perbandingannya seperti itu. Namun move to front yang seperti itu akan dijelaskan di minggu depan. Seperti itu. Di sini contohnya angka 3 pertama pada output 323 dapat dari huruf pertama pada array di data stream, yaitu D. D itu memiliki array 3 seperti itu. Lalu di sini ada flowchartnya, ada start, lalu ada inisialisasi S. S itu simbol, yaitu A, B, C, dan E. Lalu ada data stream, yaitu D, C, D, E, A, B, E, B. Lalu masuk ke for loop yang pertama, for I in range length data stream. Jika I masih ada di range data stream, kalau tadi di sini X ya. Jika X masih ada panjang data stream, masih sepanjang data stream, maka akan masuk lagi ke loop kedua, nested for loop. Jika Y masih di dalam range dari panjang dari simbol, apakah iya masih panjang dari data simbol itu? Jika iya, akan dilakukan perbandingan antara data stream dengan si simbol tersebut. Dan jika perbandingan berhasil atau perbandingan mendapatkan nilai positif, yaitu saat setara, maka akan melakukan printing nilai Y tersebut. Dan jika sudah di printing ini akan break, lalu akan masuk lagi ke for loop yang sini. Lalu tadi di sini jika data streamnya tidak berhasil atau tidak sama dengan nilai SY, maka akan masuk lagi ke sini, ya, for loop pertama. Lalu jika di for loop di Y ini sudah tidak berhasil, sama akan masuk ke for loop yang pertama ini. Dan jika sudah tidak terpenuhi lagi, maka program akan selesai seperti itu. Mungkin cukup sekian untuk pendahuluan move to front. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam menjelaskan. Terima kasih.